Assalamualaikum, apa kabarnya Pak Rasma? Waalaikumsalam Pak Arifin. Alhamdulillah baik dan sehat, seperti yang Bapak lihat pagi hari ini. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati, hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasa. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah Bapak ini ada masalah Pak? Nah itulah Pak, sepertinya memang ada sedikit masalah sih Pak. Namun saya ini bingung bagaimana cara menyampaikan atau mengutarakan gitu loh Pak. Kemana? Nah kira-kira Bapak ini ada waktu tidak Pak? Mohon maaf nih saya mengganggu kesibukan Bapak, kerepotan Bapak, sehingga mau tidak mau saya akan mencoba bercurhat dengan Bapak. Nah, kira-kira Bapak ada waktu atau tidak Pak? Ya, insya Allah Pak ada waktu Pak, dan jangan sungkan Pak. Bapak tidak mengganggu saya kok, saya punya banyak waktu untuk Bapak. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Jadi sebelumnya gini Pak, beberapa hari ini saya ini sering kurang nyaman dan kepikiran rasa tidak tenang gitu loh Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu mungkin untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira nih, apa yang Pak Rasma harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya mempunyai harapan yang besar Pak, untuk mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan semua ini kepada Bapak Pak. Oh ya, baik Pak. Kira-kira ada yang lain lagi yang mungkin ingin Pak Rasma sampaikan atau ingin dapatkan? Tentunya gimana Pak ya? Saya itu kepengen mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi ini Pak. Oh iya Pak. Nah, semoga kita nanti Pak akan bisa mendapatkan pemecahannya. Pak. Amin ya Pak ya. Nah, jadi permasalahannya seperti ini Pak. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Begini Pak, mungkin Bapak masih ingat beberapa tentang masalah yang pernah saya ceritakan dulu Pak. Jadi saya itu pernah bercerita kalau beberapa hari yang lalu saya itu dapat teguran akibat dari supervisi yang dilakukan oleh pengawas. Nah, waktu supervisi itu ketiga KBM, kegiatan KBM, saya ditegur oleh pengawas Pak. Oh, kalau masalah itu insya Allah saya ingat Pak. Tapi kok bagaimana bisa ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Rasma ini mendapat teguran tersebut Pak? Kalau sebenarnya sih Pak ya, kalau menurut pendapat saya itu Pak, itu tidak serumit permasalahan yang saya pikirkan, dan saya lihat masa itu tidak serius banget loh Pak. Oh, tidak serius ya Pak. Tidak seriusnya itu mungkin seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Nah itu loh Pak, Bapak pengawas itu kan mengkritik saya Pak. Waktu itu saya melakukan proses KBM. Nah ketika supervisi pengawas itu, Bapak pengawas datang ke ruang kelas saya Pak. Nah melihat proses KBM yang saya lakukan Pak. Oh begitu ya Pak. Kemudian proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Pak Rasma dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu Pak? Jadi sepertinya dulu itu keberatan Pak, ketika saya mengajar tidak memakai textbook atau tidak memakai buku teks tuh Pak. Oh, keberatan ya Pak ya. Lalu bagaimana tanggapan guru terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya begini Pak, menyampaikan kepada beliau bahwa selama melaksanakan KBM itu, ketika saya mengajar itu menggunakan berbagai sumber ya, tidak hanya buku teks yang sebenarnya, dan kebetulan pada waktu itu ketika saya mengajar saya tidak menggunakan buku teks, cuma
saya menggunakan berbagai sumber referensi, ya. Dari buku referensi itu bisa saya ambil dari perpustakaan, kemudian tabloid, bahkan surat kabar dan lain sebagainya. Nah, bagi saya yang penting saya ini mengacu kepada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan begitu. Mungkin saya dianggap melenceng dari kurikulum tersebut, Pak. Oh ya, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu selama ini. Kira-kira apa saja yang Bapak lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Ya, dari buku pustakaan, dari tabloid, kemudian dari pamflet, ya, kemudian surat kabar yang sedang baik media online maupun media-media cetak lainnya, dan juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif. Nah, video itu kan bisa berupa aplikasi TikTok mungkin yang saat ini sedang lagi rame-rame ya Pak. Kemudian juga YouTube. Bahkan tidak memungkinkan kami juga membuka kayak Facebook tuh, bahkan ada juga yang memang dari segi positif kita ambil Pak untuk sebagai media pembelajaran Pak. Ya, oke Pak. By the way, nah mungkin ada sebab mengapa Pak Rasma itu tidak menggunakan buku teks Pak. Jadi menurut saya Pak, ya sumber belajar itu yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan bagi murid, ya. Jadi murid juga kadang-kadang lebih termotivasi, lebih suka melihat tayangan berupa video yang bergerak tuh Pak ya, bergerak ya. Dibandingkan dengan hanya membaca benda mati tadi. Memang itu benda mati, tapi mereka kan bisa bergerak Pak. Nah, itu yang mengacu pada, dan sebenarnya hal-hal tersebut menurut pendapat saya Pak, itu masih dalam koridor dan mengacu pada kurikulum Pak. Ya, sebenarnya itu sudah bagus Pak. Nah, kemudian output menurut Pak Rasma ini, bagaimana hasil saat Pak Rasma mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tadi, mungkin seperti menggunakan tayangan video dan lain sebagainya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara siswa yang satu suka dengan ini, siswa yang lain juga pasti suka, Pak. Ya, nah, mungkin gimana, Pak? Oh iya, betul juga, Pak ya. Jadi saya kok nggak kepikiran, Pak ya. Jadi kenapa saya kok nggak kepikiran sampai di situ ya? Dan selama ini Pak ya, selama ini saya ini memang menurut saya masih ada itu Pak beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal menurut saya Pak. Itu masih ada Pak. Nah ini betul-betul saya baru kepikiran Pak ini Pak. Nah itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Rasma itu bisa menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi selain menggunakan video, menggunakan sumber-sumber dari internet, tetapi Bapak juga tetap menggunakan buku tadi sebagai sumber belajar Pak. Iya, saya pikir ada benarnya juga Pak yang pihak usul tadi Pak. Betul Pak, ada benar juga itu Pak. Iya. Jadi setelah Pak Rasma bercerita kepada saya tentang permasalahan tadi, bagaimana mungkin perasaan Pak Rasma nih saat ini? Iya Pak, saya nih jujur aja berterima kasih sekali dengan Bapak ini. Ini hari ini luar biasa nih, saya bisa ketemu dengan Bapak, bisa ngobrol ini dengan suasana yang santai nih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman Pak, agak nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal Pak. Nah ini sedikit kalau saya biarkan nanti bisa menjadi bukti ya Pak, ada yang mengganjal. Nah, suatu hal yang membuat saya masih merasa agak resah Pak, sehingga kepikiran terus ini Pak. Ya. Bahkan di rumah juga kepikiran. Saya ini orangnya gampang baper Pak, jadi sesuatu sedikit bisa kepikiran nih Pak. Terus dengan masalah ini Pak, sehingga ini berakibat dengan beberapa aktivitas saya yang tidak bisa saya kerja secara maksimal. Bahkan pekerjaan rumah terganggu, keluarga terganggu karena kepikiran ini tadi itu Pak.
Ya, lalu kira-kira yang membuat Pak Rasma itu merasa sedikit resah itu selama ini apa, Pak? Nah, sebetulnya yang membuat saya resah dan kurang nyaman tuh gini, Pak ya. Eh, karena ini, Pak, eh, Bapak pengawas itu kan menyampaikan hal tersebut. Ini saya takutnya Bapak Kepala Sekolah nanti menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, saya takutnya ini di kemudian hari ini akan muncul, Pak. Nah, jangan-jangan nanti kita disebut-sebut di forum mana, Pak? Forum K3S. Oh, itu loh Pak Rasma gini gitu kan. Itu yang saya jadi kepikiran. Soalnya saya ini melawan gitu loh, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang Pak Rasma merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu. Jadi karena Pak Rasma tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas itu memperingatkan Pak Rasma, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Nah, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Betul, Pak? Iya, betul, Pak. Ya, betul itu, Pak. Ya. Jadi kalau Seperti itu, Pak. menurut ya Pak, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Rasma bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Nah, jika nantinya misalnya Pak Rasma dipanggil atau ditegur kepala sekolah, Pak Rasma juga siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan tentunya saya juga yakin Pak, dan jadi yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal yang positif yang tentunya akan menambah semangat Pak Rasma dalam mengajar. Saya yakin itu, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Saya ini ada rencana niat kepingin menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak. Artinya mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mungkin nanti akan memberikan solusi, Pak. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak Rasma. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin Pak Rasma lakukan? Iya, saya ada punya rencana, Pak, dan berencana untuk menemui Bapak pengawas, Pak. Jadi saya juga meminta maaf kepada beliau, ya, kemudian terkait dengan proses belajar ini ke depannya, tentunya saya akan juga mulai menggunakan buku teks yang disediakan oleh sekolah. Nah, di samping juga meminta saran kepada kepala sekolah maupun pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses KPM tersebut. Dan saya menyadari, Pak, ini semua berproses dan memerlukan waktu yang tidak sedikit, Pak. Ya, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Rasma selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan memulai memakai buku teks ya untuk sebagai salah satu sumber. Ini artinya tanda kutip, Pak, sebagai salah satu sumber dalam mengajar, Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan sebelumnya, Pak, itu akan tetap saya gunakan ke siswa karena mereka itu sudah juga merasa nyaman, Pak. Nah, demikian juga dengan semakin banyaknya sumber belajar, dan saya harus berusaha mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya, Pak, murid saya, Pak. Artinya jangan terlalu berfokus oleh buku teks, sementara kebutuhan belajar siswa ini tidak saya penuhi, Pak, gitu, Pak. Wah, subhanallah, Pak, luar biasa, Pak. Jadi langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus, Pak. Dan saya sangat setuju dengan ide itu. Ya. Alhamdulillah, Pak, betul, Pak. Saya ini ketemu Bapak, saya bersyukur betul, Pak. Nah, jadi sekarang saya merasa lega terus, dan karena saya ini takut, Pak, ya, takut salah satu ngambil keputusan tadi, Pak. Nah, dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan, yang Bapak tahu kan bagaimana kalau kita sudah berurusan dengan atasan, salah ngambil keputusan bisa parah dan
dan melebar itu Pak. Nah, itu. Ya, alhamdulillah Pak, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, dan pada akhirnya Pak Rasma sudah merasa lega dan terus lega. Nah, Pak Rasma mungkin akan merencanakan tadi komitmen apa yang akan Pak Rasma lakukan. Nah, untuk menjalankan rencana itu, mungkin adakah batasan waktu atau deadline, Pak Rasma? Iya Pak. Mengenai hal itu secepatnya akan saya komunikasikan dan akan saya eksekusi tatap muka ya ke depan ya, tetap saya laksanakan ke depannya dalam proses belajar mengajar nanti. Saya akan mengacu kepada kurikulum ya. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk yang disampaikan oleh pengawas tadi Pak. Nah, tentang penggunaan buku teks tadi. Nah, secepatnya saya akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas Pak. Oh, iya Pak. Terima kasih. Nah, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Rasma itu butuhkan? Jadi untuk melaksanakan komitmen Bapak tadi. Nah, terkait masa ini nih, ini juga masih dalam proses pikiran saya, Pak. Saya juga masih dalam proses berpikir nih, Pak. Nah, saya ini akan berusaha bercoba mengkomunikasikan, Pak, dengan sesama guru ya, teman sejawat, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Wah, ini ide yang bagus sekali, Pak. Nah, semoga semua yang dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Dan Pak Rasma kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang nyaman, Pak. Iya, amin, amin, Pak. Jadi, ya terima kasih Pak nih, banyak waktu ya yang Bapak guna untuk saya nih, baik saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega gitu Pak. Dan semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi guru dan bagi murid yang lainnya Pak. Amin Pak, ya sama-sama Pak. Jadi ini sekali lagi saya mohon maaf Pak ini Pak lah, kebetulan saya ada janji dengan murid Pak. Mereka akan latihan upacara. Kebetulan ini yang kelas saya bertugas sebagai petugas upacara untuk upacara hari Senin itu Pak. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.